Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Yayasan As-Salam Kiai Kudus, yang terhormat Ustadz Abdus Salam sebagai trainer Foundation Ummi Pusat Surabaya, yang terhormat Ustadz Busyoro SPD MPD sebagai koordinator Ummi Daerah Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Ketua Yayasan As-Salam Bapak Janib SPD, yang saya hormati Kepala Desa Lapataman beserta seluruh perangkatnya, yang saya hormati Asatidah Madaris As-Salam, yang saya hormati seluruh hadirin terundang, wali siswa siswi Madaris As-Salam yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara Khatmul Quran dan Haflatul Imtihan Tahsin Metode Ummi. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin terundang, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pimpinan lembaga As-Salam akan melaporkan proses terjadinya malam ini. Tentunya malam ini penuh dengan sejarah panjang, sejarah antara guru dengan siswa terkait dengan potensi yang dimiliki siswa-siswi As-Salam. Malam ini tidak langsung kita terjadi tanpa adanya hal atau sebab yang melatar belakangi. Ini bermula dari keresahan kami para asatid dan asatidah terkait dengan potensi siswa dan siswi As-Salam yang dimiliki. Bagaimana siswa-siswi As-Salam ini mempunyai jiwa Qur'ani, mampu dalam menerapkan atau mengamalkan Al-Quran sebagai dasar atau kitab bagi umat Islam. Terkait juga dengan adanya tahsin metode ummi pada saat itu yang sudah menyebar dari kota sampai ke pelosok desa, sehingga kami sebagian asatid memberanikan diri untuk belajar bagaimana mendalami Al-Quran, terutama dalam tahsin atau tartil. Maka kami sepakat untuk memilih
tahsin metode Umi yang pada saat ini kita ajarkan kepada anak didik kami. Tentunya pada malam ini adalah malam yang sangat bahagia kepada kami dan juga kepada Bapak dan Ibu, terutama wali santri yang putra dan putrinya sudah menjadi hotmil, sudah berada di atas panggung, menunjukkan potensi yang dimiliki. Maka dengan sejarah tersebut kemudian kami sepakat para asatidz dan asatidah termasuk pimpinan Yayasan As-Salam menjadikan metode Umi adalah program unggulan yang ada di Yayasan As-Salam. Maka Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu mengajarkan putra-putrinya di musola-musola, kami juga siap berada di garda terdepan untuk menjadikan atau mendidik putra dan putri Bapak Ibu, terutama di bidang tartil metode Umi. Dan alhamdulillah sejarah ini tidak kita lalui 1 bulan, 1 tahun. Kurang lebih program ini berjalan sekitar 3 tahun. Untuk saat ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan yang menerapkan program metode Umi MIA Salam sudah kurang lebih 3 tahun, MTS As-Salam sudah 2 tahun menerapkan metode Umi, dan insya Allah dan mudah-mudahan kami juga berharap doa barokah dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tahun ini MA Salam juga mampu bisa menerapkan metode tahsin metode Umi, bahkan bisa ke tahfidz metode Umi. Mudah-mudahan kami selalu berharap doa barokah dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum acara Hotmul Quran dan hafalatul imtihan metode Umi, dari siswa yang ada yang mengikuti program tidak hanya yang ada di atas panggung ini. Kalau Bapak dan Ibu melihat atau mengamati bahwa hanya ada 11 siswa yang terdiri dari 5 siswi MIA Salam dan 6 siswi MIA Salam dan 5 siswa dan siswi MTS As-Salam. Semuanya ada 11. Namun sebelum itu hampir sekitar 20 siswa dan siswi As-Salam yang sudah mengikuti sampai selesai di kelas finishing metode Umi. Namun mereka pada saat ingin melaksanakan munasyakoh atau ujian, mereka sudah takut terlebih dahulu sebelum ujian. Artinya mereka bukan dikatakan tidak mampu, tapi untuk mengikuti ujian tersebut mereka sudah takut terlebih dahulu. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kami berharap kita harus berkolaborasi, harus bersinergi, harus satu tujuan. Bagaimana dengan adanya program-program di Yayasan As-Salam ini juga didorong atau dibantu terutama oleh wali siswa dan siswi As-Salam. Karena ada 3 unsur yang akan menjadi sukses. Yang pertama, unsur dari siswa, harus ada semangat tersendiri dari siswa dan siswi untuk belajar, untuk terus mengasah, untuk terus mempelajari Al-Quran. Dan yang kedua, harus ada pendidiknya, harus ada yang mendidik. Jadi ada guru, ada ustadz yang mendidik. Dan yang ketiga,
harus ada dukungan dari orang tua, siswa dan siswi. Jadi kalau tiga unsur ini sudah berkolaborasi, sudah bersinergi, insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Maka dari itu harapan terutama kepada wali santri yang sudah putra dan putrinya pada malam ini khatmul Quran, maka tingkatkan dan terus awasi sehingga terus belajar. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan tahun depan akan juga bisa dan tampil seperti mereka. Hadirin Bapak Ibu, tentunya pesan saya terhadap siswa, terhadap santri-santriwati yang pada malam ini sudah di wisuda khatmul Quran, maka teruslah kalian belajar, teruslah kalian mengasah, jangan sampai putus di malam ini. Karena malam ini bukan akhir dari segalanya, malam ini bukan akhir dari kebahagiaan kalian, namun malam ini adalah awal dari langkah kalian ke depan. Karena kita berharap husnul khotimah bukan su'ul khotimah. Artinya kita ke depan semakin tambah baik dan tambah baik. Hadirin Bapak Ibu, yang terakhir dari saya, kalau kita ingin melihat rumah seseorang, jangan pernah mengintip dari celah-celah lubang yang ada di pintu itu, tapi mari kita membuka. Mari kita buka pintu itu kemudian masuk. Ada apa di sana? Sama juga dengan assalam. Maka jangan sampai hanya mendengarkan omongan-omongan atau suara-suara angin yang tidak sedap tentang assalam. Kalau ingin tahu, mari kita lihat ada apa di dalam. Dan alhamdulillah pada malam ini kami juga membuktikan bahwa ternyata siswa dan siswi assalam juga mempunyai potensi yang bisa kita amalkan dan kita bisa lihat. Dan juga indahnya suara seruling tidak mungkin tidak ada yang meniupnya. Tentu ada yang meniupnya. Dan mereka yang berada di atas panggung ini tidak mungkin berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang mendidiknya. Maka ini juga hasil dari jerih payah ustadz dan ustadzah yang ada di assalam. Kalau kemudian ustadz dan ustadzah yang ada di assalam kita dikenal dengan malas, terus sering tidak masuk, oh berarti itu sudah salah dari hasil pada malam hari ini. Maka ini juga membuktikan apa yang menjadi omongan atau apa yang kita dengar dari masyarakat. Dan yang paling terakhir dari saya, karena tadi banyak pantun, kakiai epangaci oleh tahu lanceng pendakna. Manabi laporan torjukan sambutan betun kaula korang saya non cek jali aki sagak dinto kabadeunna. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.